Halo semuanya, kembali lagi dengan kita Podcast Koko. Jadi, gimana nih kabar kalian teman-temanku? Baik kan ya pastinya. Oke, di sini kita bertemu lagi dan kita pasti akan membicarakan hal yang seru nih. Tapi sebelumnya, mari kita kenalkan dulu teman-teman kita yang ada di sini. Pertama ada Karin dari 12 IPS 1, Brian 12 dari 12 IPS 2, Olive dari 12 MIPA 3, dan aku Grace Betis Azaria dari 12 MIPA 1. Nah, kira-kira di sini kita mau ngomongin apa sih, Rin? Kita mau ngomongin menuju era industrial 5.0. Mau tanya nih, pengertian dari industri 5.0 emang apaan ya? Buat pengenalan nih, industri 5.0 itu adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi. Tapi kan yang benar semakin maju iptek, semakin membudaya kita. Iya, Liv. Industri masuk iptek kan? Iyalah. Udah kalian nih. Oke, sebelum semakin panjang intronya, yuk mulai aja. Oke, tadi Olive kan bilang semakin maju iptek, semakin membudaya kita kan? Kalau menurut kalian, kemajuan iptek tuh apa sih? Kemajuan iptek itu kan suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sama sih kayak Brian, and for your information, kemajuan iptek tuh banyak banget loh dampak positifnya, terutama bagi Indonesia. Apa tuh, Liv? Makin banyak yang kayak Selena Gomez. Garin, kalau ngomong, kalau cewek aja cepet. Ini loh, banyak contohnya. Contohnya tuh di bidang ekonomi aja, pertumbuhan ekonomi di Indonesia udah lebih tinggi dan maju. Terus persaingan mulai ketat. Jadi menuntut orang Indonesia untuk berpikir lebih maju supaya tidak ketinggalan dan rugi banyak. Tuh. Aku juga tahu nih, kalau dari bidang sosialnya tuh teknologi informasi yang jauh lebih canggih kan. Jadi orang bisa bersosialisasi kapanpun mereka mau. Bentar. Tumben ngerti, Rin. Biasanya aja lama mikirnya. Hihi. Tapi guys, kalau dari bidang politiknya sendiri apa ya? Nah, kalau di bidang politiknya tuh ada banyak dong, kayak menegakkan demokrasi, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, dan masih banyak lagi. Tapi guys, kalau kemajuan iptek bukannya dampaknya lebih negatif ya buat bidang kebudayaan, karena kayak bakal lunturnya kebudayaan Indonesia, banyak orang yang mudah terpengaruh kehidupan orang barat, pemikiran yang individualis dan tertutup. Iya sih, tergantung kita juga bisa atau tidak menyaring semua itu. Tapi sebenarnya ya, dengan kemajuan iptek tuh, teknologi zaman dulu yang susah kita temuin semakin berkembang dan gampang kita temuin kan sekarang. Iya, contohnya tuh kayak dulu, kita kan kalau mau jemput temen buat diajak main, harus jalan kaki, walaupun rumahnya deket. Tapi sekarang udah ada teknologi transportasi yang lebih maju, bisa menggunakan motor atau mobil yang mempermudah kita untuk berpergian, jadi nggak usah capek-capek kita jalan kaki deh. Ya, apalagi sekarang mobil motor udah canggih-canggih, namanya mesin serta teknologi yang mumpuni. Buat kita pergi kapan aja dan kemana aja. Sekarang saja mobil di Indonesia sudah ada yang pakai autopilot, jadi kita nggak usah ribet-ribet buat nyetir. Ya, bisa dibilang itu namanya cruise control ya, bukan autopilot ya. Iya ya, mobil zaman sekarang tuh udah canggih banget loh. Ada sensor parkir, sensor bodi, airbag biar penumpang aman, dan masih banyak fitur canggih lain yang ada di mobil. Bersyukur deh kita bisa hidup di zaman yang maju, apalagi Indonesia kan mau masuk era 5.0 kan. Nah, bener banget tuh, kita jadi dikampangkan dengan teknologi yang ada. Sekarang aja motor bisa buat nge-charge HP. Lah, dulu boro-boro nge-charge HP aja belum banyak. Nah, menurut aku ya, kemajuan kayak gini bisa bikin dampak negatif tahu. Lah, maksudnya? Ya, coba bayangin, banyak transportasi itu bikin banyak polusi. Dan sekarang saja lahan hijau semakin berkurang. Nanti kalau kita kehabisan O2, bagaimana? Tapi karir bener juga loh.
Tapi kan semakin berkembang zaman pasti transportasi akan berubah juga. Kayak di Korea tuh udah digencarkan mobil listrik. Siapa tahu Indonesia juga bakal ngembangin, ya kan? Tapi ya, kalau menurut aku lebih baik kita pakai transportasi umum aja sih. Nah, setuju juga nih aku. But guys, we need to discuss about the negative and positive impacts of that technology. Can technology really can make things easier by providing us a platform to do research, right? Yes, so To have practical ways to have appointment with doctors and or buy medicine. Take examples HelloDoc. To order food without going out, examples GrabFood. It's showing our culture through clear and high quality video media thanks to advanced technology. But I think an overused technology might cause disadvantage to human physical such as dry eyes, neck, shoulder, and back pain. How crazy is that, huh? Sometimes I feel overused technology can cause emotional pain. Example, reading comments on media sosial, being isolated from surroundings for being too focused on gadget, etc. Maka dari itu kita harus tahu batas, guys. Kamu tuh sukanya tiktokan aja, Liv. Hahaha. Bisa aja. Iya, bisa dikurangin kok. guys, kemajuan iptek ini kalau dari segi keberagaman pasti banyak banget kan ya yang berubah. Ya dong, pasti. Kalau dilihat nih sekarang udah banyak banget orang yang lebih toleransi antara perbedaan kayak panutanku. Tunggu. Emang siapa panutanmu, Bray? Terus dong. Info aja ya. Tuhan itu memperjuangkan keberagaman loh. Kayak contoh nih yang ada di kitab suci Kejadian bab 35 ayat 1 sampai 15 dan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Wah, Brian emang top. Tapi dari itu kita bisa menjaga nilai-nilai penting dalam kehidupan loh. Terlebih kita sebagai makhluk sosial yang hidup butuh orang lain. Jadi nilai masyarakat sangat penting juga tuh. Iya, sebenarnya kalau kita hidup sesuai dengan nilai masyarakat, pasti semuanya seimbang kok. Kayak contoh kita hidup dengan keadilan, kejujuran, perdamaian, kebenaran, semua pasti akan mengikuti kok. Wah, iya tuh. Kalau semua hidup kayak gitu, pasti nggak ada tuh perang-perangan, terus konflik. Loh, justru itu yang asik. Ngomong-ngomong guys, kalian tahu nggak sih, semakin kesini penggunaan website itu banyak banget, gila parah. Kayak penggunaan Google dan lain-lain nih. Ya ini aku pernah baca sebenarnya di berita kan. Jadi kalau penggunaan Google itu sudah sampai 35%, buat YouTube 20%, Instagram sudah 25%, dan WhatsApp sudah 15%, dan 5% buat pencarian di website lain. Banyak juga ya ternyata orang-orang yang sudah ngerti penggunaan teknologi. Itu kalau matematikanya berarti modusnya 35% kan ya. Google paling sering dipakai oleh banyak orang guys. Untuk medianya itu 1/2 kali N plus 1, di mana N itu jumlah data yang ada yaitu 5. Jadi 1/2 dalam kurung 5 plus 1 tutup kurung sama dengan 1/2 kali 6, jadinya 3. Wow, banyak ya yang pakai medsos di zaman sekarang, gila loh. Iya, tapi lebih baik kita memakainya dengan bijaksana. Contohnya memperkenalkan budaya kita ke dunia luar, memperlihatkan indahnya negara kita tercinta. Jadi kemajuan iptek bisa diimbangi dengan terjaganya kebudayaan kita. Wow, nggak nyangka ya udah di ujung pembicaraan aja nih kita. Seru banget deh tadi asli. Iya, nggak kerasa ya udah di ujung pembicaraan. Masih kurang puas sih. Tapi nggak apa-apa kok. Aku juga bisa nambah ilmu nih ngobrol sama kalian kali ini. Besok lagi boleh tuh kita ngobrol santai kayak gini. Iya tuh. Tapi guys, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kemajuan iptek mungkin sangat memudahkan kita dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa semua yang masuk ke negara kita harus kita saing secara bijak supaya seimbang dengan budaya kita. Sekian dari saya, Grace Betis. Kita
kita undur diri. Bye. Bye semuanya.